Shalom, anugerah Kristus Yesus atas kita semua, sekarang sampai kekal, amin. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya dan pergi ke gereja, kemudian beribadah, lambat laun kita akan menyadari bahwa beribadah pada Yesus Kristus itu adalah juga sekaligus panggilan untuk melayani. Atau bahkan dapat dikatakan bekerja bagi Tuhan. Karena dalam iman Kristen tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi. Sekuler, rohani, tidak ada. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, itu Kolose 3:23. Nah, kata ibadah sendiri di dalam artinya adalah, saudara ingat ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di sana Tuhan memerintahkan Musa untuk memberitahukan pada Firaun biar bangsa ini beribadah pada Tuhan. Nah, kata ibadah itu sendiri dalam bahasa Ibrani itu abodah. Ibadah, abodah mirip ya. Artinya bekerja untuk Tuhan. Nah, di sini ada hal yang unik, yaitu panggilan saya dan saudara adalah untuk bekerja bagi Tuhan. Melakukan segala hal seperti untuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak membutuhkan pertolongan tangan saudara dan saya. Kita baca di Kisah 17 ayat 25. Saya akan bacakan. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Jadi di ayat 24 itu dikatakan Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, alam semesta, bintang, bulan, planet, langit, galaksi. Dia yang menciptakan ini semua. Dia Tuhan atas itu semua. Dia menciptakan ruang, waktu, dimensi, materi, unsur-unsur alam semesta ini. Ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Ini prinsipnya, saudara. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah pencipta segala tata surya tidak butuh dilayani manusia. Apakah seolah-olah Allah itu butuh tangan kita, kan seperti itu. Nah, saya bacakan catatan kemustahilan di dalam pelayanan saudara. Ini menarik sekali. Saya sudah rangkum. Pertama, keselamatan itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Efesus 2:8 ya, ayat hafalan kita. Kemudian kasih itu pun adalah anugerah Tuhan. 1 Tesalonika 3:12. Iman itu pun adalah anugerah Tuhan. 1 Timotius 1:14. Hikmat itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Efesus 1:17. Sukacita, hati kita yang gembira, itu pun pemberian Tuhan. Roma 15:13. Nah, saudara, sedangkan panggilan kita orang percaya, dalam segala kesibukan kita, saudara dan saya itu harus bekerja untuk menyelamatkan beberapa orang dari neraka. 1 Korintus 9:22. Menggerakkan orang untuk mengasihi, mendorong orang untuk berbuat kasih. Ibrani 10:24. Saling topang dalam memajukan iman, Filipi 2. Membagikan hikmat, firman Tuhan, 1 Korintus 2:7. Bekerja supaya mendatangkan sukacita itu di 2 Korintus. Nah, saudara, semua panggilan pelayanan kita di dalam Tuhan adalah sebuah kemustahilan. Karena itu semuanya bisa diberikan oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau ada pelayan Tuhan merasa bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu, segala pelayanan dan pekerjaan di dalam ibadah, aku bisa. Maka sesungguhnya apa yang dia lakukan itu tidak dihitung sebagai ibadah, tidak dihitung sebagai pelayanan di hadapan Tuhan, melainkan kutuk. Yeremia 17:5. Nah, saudara, dengan demikian kita mesti memahami betul apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan pada kehidupan kita, baik dalam bekerja maupun di dalam bergereja. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 11. Mulai dari jika ada orang yang melayani,
baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menarik, saudara. Melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa bermegah bahwa di dalam segala yang saya lakukan itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Loh Pak, faktanya tanpa kekuatan Tuhan saya tetap bisa kok melayani Tuhan. Nah, sekarang kalau kita punya pendapat begitu, kita tanya balik diri kita. Dari seluruh hasil karya manusia, apa yang manusia sudah ciptakan? Jawabnya tidak ada. Manusia itu cuma memanfaatkan ciptaan Tuhan, mengelola, memodifikasi, kemudian mengkonsumsi, memakai sumber daya yang Tuhan berikan. Maka artinya segala yang kita punya sekarang, bahkan nyawa kita, itu adalah pemberian Tuhan. Nah, prinsip ini yang Tuhan mau tekankan dalam panggilan kita. Bahwa kita dipanggil untuk menyadari tidak mungkin bagi kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Artinya di dalam pelayanan kita diajak Tuhan buat memahami, mengakui, dan percaya bahwa tidak ada satupun hasil dari diriku sendiri yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Karena tidak mungkin Allah yang dahsyat itu butuh saya atau saudara untuk dilayani. Nah, setelah kita tahu kebenaran ini, saudara, maka kebenaran ini akan membebaskan kita dari rasa frustasi. Yaitu bahwa aku harus menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Karena di dalam Tuhan memang tidak ada hal yang demikian. Ini prinsip orang percaya. Melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk jemaat, untuk pasangan, untuk keluarga, untuk karyawan, untuk pimpinan bos, atau siapapun dan apapun. Itu tidak ada yang bersumber dari kekuatan kita sendiri. Sebab semuanya adalah pemberian Tuhan. Nah, saudara, kebenaran firman ini juga akan membebaskan kita dari kekhawatiran. Menyadari dan percaya bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Maka ada satu jalan sempurna supaya kita bisa sukses di dalam panggilan kita beribadah atau bekerja. Yaitu hanya satu. Doa. Minta berkat pada Tuhan. Di luar berkat Tuhan, semuanya sia-sia dan kutuk. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Bahkan untuk segala hal kita disediakan oleh Tuhan. Dan saudara, Tuhan sangat menyukai pada saat saudara dan saya berdoa. Minta diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Doa, minta berkat Tuhan, minta segala keperluan, bahkan segala keinginan hanya pada Tuhan. Pada waktu kita doa, kita jadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang kita percaya, yang akan memberikan segala sesuatu pada kita. Sehingga nanti pada puncaknya, segala seluk-beluk kehidupan kita adalah sebuah panggilan ibadah, panggilan pelayanan, dan panggilan untuk bekerja dan menyembah Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi kemuliaannya. Roma 11:36. Kita akan baca Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, andalkan Tuhan, berdoa, minta Tuhan memberkati kita, minta berkat Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Dia,
dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Shalom.